Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Uda dan Uni sekalian. Semoga Uda dan Uni dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Oke ya, karena kita dari Mata Garuda Sumbar, jadi untuk sesi kali ini kita panggilnya Uda dan Uni ya. Walaupun saya tahu di grup Zoom kita sekarang isinya dokter-dokter hebat, tapi karena kita dari Mata Garuda Sumbar, jadi kita nggak usah panggil dok. Kita panggilnya untuk perempuan kita panggil Uni dan untuk laki-laki kita panggil Uda. Sepakat ya? Jadi senang sekali kami dari Mata Garuda Sumatera Barat, khususnya Divisi Persiapan LPDP Dokter Spesialis, pada sore hari ini akan berbagi pengalaman dengan Uda dan Uni sekalian di sharing session pengalaman seleksi beasiswa LPDP untuk dokter spesialis batch 2 tahun 2026. Dan yang membanggakan adalah dua narasumber kita pada sore hari ini itu merupakan manti dari program mentoring yang diadakan oleh Mata Garuda Sumbar di periode sebelumnya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Riana yang akan bertugas sebagai moderator yang akan membantu jalannya sharing session kali ini dan akan dibantu oleh Uni Dewi. Mana Uni? Uni Dewi, say hi Halo, dulu Uni. Oke. halo dok. Makasih banyak Uni. Kami berdua dari Divisi Persiapan LPDP Dokter Spesialis. Nah, sebelum kita memulai sharing session kita pada kali ini, baiknya kita berdoa dulu agar Zoom kita diberikan kelancaran dan yang disampaikan oleh para pemateri nanti akan menjadi insight atau eh, motivasi yang baik bagi Uda Uni sekalian. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai sharing session kita pada sore ini, saya sapa dulu udah Uni sekalian yang ada di Zoom, para dokter-dokter hebat, atau mungkin di luar dokter ada yang bergabung, mungkin bisa open mic atau tulis di kolom komentar udah Uni dari mana dan atau mau melanjutkan ke prodi apa. Oh ya, udah Riko dari Padang pasti. Ingin melanjutkan ke prodi mana atau universitas mana boleh. Udah Uni atau dari narasumber juga Uni Oci ya, Uni Oci, Uni Sheila. Dari mana Uni? Saya dari Sumatera Utara, Uni. Selamat datang. Oke, kalau gitu tidak perlu berlama-lama, kita buka sharing session kita kali ini. Sekaligus ada sedikit sepatah kata dari Udariko, yaitu Udariko ini merupakan ketua dari Mata Garuda Sumatera Barat. Udariko Chandra Nugroho, SPD M Papol. Semoga saya tidak salah baca gelar ya Uda ya. Nah, Udariko merupakan lulusan sarjana pendidikan Universitas Negeri Padang pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan sebagai award di LPDP Master of Public Policy di The Australian National University lulus tahun 2024. Jadi, jika udah Uni di sini ada yang berminat di luar dokter spesialis ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri bisa menghubungi Udariko. Kepada Udariko, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya izin menyampaikan sedikit tentang Mata Garuda. Udah Uni dokter semuanya. Jadi Mata Garuda itu adalah ikatan alumni dan awardi LPDP. Nah, kita di Mata Garuda Sumatera Barat. Jadi bagi teman-teman yang bergabung, walaupun sebenarnya ada juga sebagian yang dari luar Sumatera bergabung di Sumatera Barat, kami bolehkan. Karena ada yang domisili di Medan, di Aceh, di Jakarta, tapi dulu kuliah atau sempat domisili di Padang, terus sekarang bekerja di Sumbar, bergabung. Jadi insya Allah semuanya adalah orang-orang terhebat, orang-orang yang diseleksi oleh LPDP, dan kami berharap nantinya dari semua peserta juga ikut bergabung menjadi awardi dan alumni beasiswa LPDP. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Uni Dokter
uni dokter narasumber yang bersedia meluangkan waktunya di samping kesibukan yang cukup banyak ya, termasuk uni dokter moderator, bahkan uni peserta dokter pasti sibuk dengan kerjaan dan tugas masing-masing sampai sempat untuk meluangkan waktunya. Dan besar harapan kami dengan adanya program ini nanti banyak dokter-dokter yang ikut seleksi dan banyak juga dokter-dokter yang lebih siap untuk menghadapi seleksi beasiswa LPDP, sehingga nantinya banyak juga dokter yang diterima oleh LPDP. Dan sebagai masyarakat, saya sangat mendukung kami yang bukan dokter, karena makin banyak dokter spesialis, makin banyak masyarakat yang tertolong jiwa dan kesehatannya. Saya pribadi sendiri juga sebagai apa ya, pasien lama. Sejak kecil saya udah bolak-balik ke rumah sakit. SD, SMP saya udah bisa jalan kaki sendiri ke rumah sakit. Bahkan kemarin masih sering sempat operasi di hidung karena pernapasan dan dokter spesialis yang menyelamatkannya. Dan bagi saya pribadi, dokter itu tidak hanya dokter ya, tapi levelnya tuh kayak hero lah. Jadi kalau Downey melihat, oh Captain America, oh Spider-Man ya, oh dokter gitu. Level seperti itu. Benar-benar menyelamatkan kesehatan dan kehidupan ya. Dan bahkan kalau misalnya banyak nanti dokter spesialis, nanti teman-teman dokter spesialis lebih juga bisa beristirahat ya, nggak tengah malam dihubungi karena keterbatasan spesialis. Nah, jadi kehidupannya lebih sehat, mental lebih sehat, dan benar-benar maksimal nantinya. Mungkin itu aja nih, semoga nanti makin banyak yang daftar, makin banyak yang lulus, dan kami dari Mata Kuda benar-benar akan mensupport ya. Karena kalau dilihat dari jalur-jalur beasiswa, dokter spesialis ini yang paling eh, kepake ilmunya langsung. Ketika belajar pasti ilmu kepake. Kalau kami yang di magister, saya yang magister dulunya, butuh mungkin secara abstrak pemahamannya baru saya pakai di kantor misalnya. Tapi dokter ilmunya akan kepake langsung, baik di pekerjaannya di rumah sakit atau di klinik gitu. Jadi benar-benar bermanfaat. Kan kita berharap nantinya semoga nanti LPDP kalau dapat, karena makin banyaknya dokter yang daftar, ditambah kuotanya gitu. Sehingga nanti masyarakat yang mau berobat nggak nunggu seminggu lagi karena keterbatasan dok. Karena masyarakat antri dokter spesialis sangat sedikit ya. Itu harapan kami, dan dari Mata Garuda sangat-sangat menyupport ya. Kalau misalnya ada yang dibantu, sangat dibantu. Dan ini di Mata Garuda Sumbar ini salah satunya punya divisi khusus untuk persiapan dokter spesialis. Di Mata Garuda provinsi lainnya, dokter spesialis digabung dengan magisternya. Nah, kita fokus nih, Alhamdulillah diwaktu oleh Dokter Diana, yang juga meluangkan waktunya mentoring dokter-dokter sebelumnya. Alhamdulillah sangat cukup besar kemungkinan lolosnya. Mungkin itu aja nih, Dokter Diana. Terima kasih banyak. Satu, ya, maaf jika ada salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah Riko sudah meluangkan waktunya dan memfasilitasi untuk kami di divisi dokter spesialis membuat Zoom ini. Jadi memang besar harapan semoga makin banyak yang bisa kita bantu melalui Mata Garuda Sumber dan semakin banyak dokter-dokter spesialis tidak hanya di Sumber tapi untuk seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya Uni Dewi, sebelum kita memulai bisa kita dokumentasi dulu. Uni silahkan mohon bantuannya, dan bagi para udah Uni yang mungkin bisa open cam, kita bisa open cam dulu. Oke, silahkan Uni Oke, Dewi siap. dibantu. Uni dalam hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Oke, satu slide lagi, Uni. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Uni. Terima kasih banyak Uni Dewi. Sama-sama. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sharing session. Hari ini kita punya dua narasumber hebat. Nah, untuk udah Uni sekalian yang sekiranya memiliki pertanyaan, boleh mulai diketik di kolom chat atau nanti ditanyakan langsung pada saat diskusi. Nanti kita akan bahas bersama-sama di akhir ketika kedua narasumber kita sudah menyelesaikan pemaparan materi. Untuk narasumber kita yang pertama, ini ada satu dokter hebat
bernama Dr. Rosi Mutiara Indah Sebayang. Jadi atau biasa yang dipanggil Dr. Oci atau khusus sore ini kita panggil Uni Oci. Ya Uni ya. Iya, Uni. Oke, Uni Oci ini merupakan lulusan S1 dan profesi kedokteran dari Universitas Islam Sumatera Utara yang saat ini bekerja sebagai dokter PNS Puskesmas Pangkalan Budiman Kabupaten Serdang Begadai. Dan beliau berencana untuk melanjutkan pendidikan ke spesialis neurologi Universitas Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, waktu dan layar kami persilahkan Uni. Baik, terima kasih. Saya izin share screen dulu ya, Uni ya. Eh, sudah terlihat belum ya, Uni? Sudah nih. Sudah Sudah Uni? Uni. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih. Kok keluar ya? Share screen saya keluar lagi. Masih Uni, masih ada. Di sayanya hilang. Oh ini oke. Eh, Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mata Guru UUD Sumatera Barat yang sudah memberikan kesempatan hari ini untuk sharing session. Eh, Tanpa berlama waktu, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai gambaran seleksi batch 1 kemarin, bahwa pada batch 1 kemarin itu jumlah pendaftarnya itu untuk secara global ada di angka 32.754 pelamar, di mana dari total semua tersebut yang diterima menjadi calon penerima beasiswa LPDP batch 1 kemarin sekitar 2.753, dan untuk dokter spesialis sendiri ada sebanyak 172 orang yang diterima. Jadi di sini gambarannya terlihat cukup ketat ketika proses seleksi. Jadi baik dari seleksi administrasi hingga seleksi substansi tahap akhir, seharusnya kita sudah tidak bermain-main lagi, udah uni sekalian, karena mengingat memang peluang lulusnya ini sangat ketat di seleksinya. Dan untuk, kok saya Mau nggak dibantu bisa, share? boleh uni, kok di saya nggak bisa ya? Oke, Share sebentar. dulu. Oke. Eh, jadi maaf, tadi ada kendala teknis sedikit. Jadi untuk persaingan cukup ketat sebenarnya pada saat proses seleksi nantinya. Jadi diharapkan kepada udah uni sekalian yang akan melamar pada batch ini memang benar-benar fokus, jangan sekedar hanya ingin mencoba, tetapi memang kalau memang tujuannya ingin mendapatkan beasiswa LPDP, kalau dari segi saya sih memang harus fokus ya udah uni. Jadi berikutnya apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita melamar sebagai peserta seleksi LPDP batch kedua ini. Yang pertama itu udah uni sekalian sudah harus mendownload baik itu user manual ataupun booklet yang ada di website LPDP. Jadi sebelum membuat akun, sebelum memulai pendaftaran, terlebih dahulu booklet dan user manualnya itu dipahami karena semua sebenarnya sudah lengkap di sana mengenai instruksi dan apa saja yang harus kita upload ataupun apa saja yang harus sudah kita sediakan sebelum kita menyelesaikan pendaftaran. Nah, selain itu juga kita harus tahu bahwa ada tahapan seleksi nantinya pada LPDP khususnya untuk dokter spesialis rata-rata kita kan ini non LOE. Jadi kita itu punya 3 tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, seleksi skolastik, sama seleksi substansi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu persyaratan administrasi apa saja yang diminta oleh pihak LPDP nantinya sebagai kita eh, calon pelamarnya, yaitu yang pertama
sudah jelas pasti identitas kita, baik itu KTP ataupun identitas SIM, itu bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa kita juga diminta ijazah, yaitu ijazah profesi dokter kita dan juga transkrip nilai kita, di mana ada persyaratan untuk transkrip nilainya, yaitu IPK kita minimal 3. Jadi di atas 3 direkomendasikan. Kemudian mereka juga meminta sertifikat TOEFL, baik itu TOEFL ITT, IBT, atau IELTS. Nah, kalau saya sendiri kemarin itu saya pakai sertifikat TOEFL, di mana skor minimumnya itu masing-masing sertifikat TOEFL berbeda. Kalau saya kemarin minimal 475, karena saya pakai TOEFL ITP. Dengan catatan, TOEFL ini belum kadaluarsa, alias masa berlaku dari awal terbit sertifikat TOEFL-nya itu adalah 2 tahun. Jadi kalau menurut udah Uni sekalian waktunya mepet dengan batas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh LPDP, lebih baik kejar lagi TOEFL-nya agar nanti tidak menjadi kegagalan pada seleksi administrasi sebenarnya. Kemudian itu juga nanti kalau saya tidak salah mereka tuh ada meminta seperti kita surat kuasa pengambilan STR ketika nanti sudah lulus dokter spesialis, atau adanya surat rekomendasi dari rumah sakit. Baik itu rumah sakit pengusul kita seperti saya berstatus sebagai PNS, berarti saya rumah sakit pengusulnya adalah rumah sakit daerah PNS saya, atau udah Uni punya rumah sakit pengusul swasta, itu tetap harus disediakan. Terakhir yang paling penting itu adalah esai dan personal statement yang nantinya udah Uni akan ketik di form yang sudah disediakan. Kalau dari saya, esai dan personal statement, kemarin saya ketik dulu di Word dengan ketentuan yang diminta oleh pihak LPDP. Kemudian ketika sudah fix dan rampung, baru saya tinggal copy paste saja. Seperti itu. Boleh berikutnya, Uni? Nah, pada seleksi administrasi, sebenarnya ketentuan hitam di atas putih itu sudah sangat jelas. Jadi, sebenarnya resiko untuk tidak lulus seleksi administrasi ini sangat kecil sekali peluangnya. Tapi, masih ada saja detail-detail yang memang harus kita pahami agar batu kerikil ini nanti tidak menjadi sandungan besar pada saat kita seleksi administrasi. Nah, kalau saya kemarin, saya tetap membaca semua panduan dulu, saya coba list dulu apa saja yang diminta oleh pihak LPDP, kemudian saya persiapkan dulu semua dokumennya, baik dokumen yang akan diupload ataupun nanti dokumen yang memang harus diisi secara online. Selain itu, saya sudah menyiapkan dokumennya itu dalam bentuk PDF yang diminta oleh LPDP sesuai dengan format ukuran yang diminta. Terus misalnya STR, nanti saya kasih nama STR LPDP batch 1. Kemudian ijazah saya buat seperti itu. Jadi ketika upload nanti, saya sudah tidak lagi mencari-cari mana ini yang harus saya upload. Dan juga meminimalisasikan untuk resiko salah uploadnya itu udah Uni ya. Nah, dan bagi ke pelamar yang berasal dari PNS, TNI, atau Polri, coba perhatikan syarat khusus di administrasi. Pasti ada syarat khususnya, seperti dari PNS, izin dari pejabat eselon tingkat 2, seperti pejabat di BKPSDM. Itu harus ada dan coba dilihat ketentuan dari LPDP, mereka maunya batas waktu dari persyaratan rekomendasi itu berapa lama, apakah setahun atau 6 bulan. Itu bisa diperhatikan dengan baik ya, udah Uni. Kemudian boleh next slide. Nah, esai, pada esai yang diminta adalah esai dengan 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Di mana esai ini nantinya akan memuat urgensi yang akan kita angkat untuk kita sampaikan nantinya di seleksi wawancara, dan adanya benang merah kenapa kita mau mengambil spesialisasi yang kita tuju. Nah, dari esai ini kemarin tuh saya berangkat pertama sekali, saya menyesuaikan dengan tema yang akan saya angkat. The background saya seperti apa, saya tertarik sama bidang, saya kemarin mau ngambil neuro, saya tertarik bidang neuro itu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa wilayah saya, kondisinya kenapa saya harus mengambil neurologi. Dan juga pada saat itu saya mencoba satu tema yang lebih spesifik di bidang neuro, yang saya rasa saya tertarik dan juga memang nantinya pewawancara itu akan tertarik. Pada saat itu saya mengambil bidang stroke. Udah Uni bisa menyesuaikan sebenarnya dengan background Udah Uni masing-masing. Nah, setelah saya dapat tema,
saya coba melakukan research terlebih dahulu sebelum saya menyelesaikan essay saya. Jadi, saya pada saat itu sudah mulai mencari mengenai data dari segi kesehatan, baik skala nasional ataupun regional, dan juga mengenai jurnal-jurnal yang terkait tentang tema yang akan saya angkat. Dan juga saya mulai research sama masalah di daerah saya yang terkait dengan bidang stroke ini sendiri apa. Ketika nanti sudah dapat permasalahannya, dan saya sudah riset, saya juga mencoba mengelaborasikannya dengan pihak-pihak yang saya rasa memiliki uh, masalah yang sama ataupun memiliki latar belakang yang sama. Pada saat itu, saya sudah sempat mengobrol dengan dokter spesialis neurologi yang ada di daerah saya mengenai permasalahan stroke. Jadi dari beliau saya sudah mulai dapat gambaran dari pandangan dokter spesialis sendiri masalahnya sebenarnya apa, dan itu saya jadikan salah satu bahan yang akan saya angkat di esai saya pada saat itu. Nah, setelah nanti dapat research-nya apa, kita juga sudah menemukan masalah yang ada. Di situ saya sudah menarik garis, saya membuat motivasi saya sebenarnya apa dan apa gap yang terjadi sehingga saya harus melanjutkan pendidikan. Saya menjelaskan tidak hanya pendidikan itu hanya kemauan saya untuk menjadi dokter spesialis, tetapi ada memang masalah yang sangat serius yang harus butuh dokter spesialis neurologi selesaikan di kabupaten saya. Kemudian saya merangkumnya menjadi beberapa permasalahan dan saya tawarkanlah beberapa solusi yang nantinya saya rangkum ke dalam rencana kontribusi. Nah, di rencana kontribusi ini nanti saya bagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan yang terakhir jangka panjang. Jadi pada rencana kontribusi ini, saya tidak memilih rencana kontribusi yang terlalu muluk-muluk. Saya rasa rencana kontribusi yang saya ambil pada saat itu adalah rencana kontribusi yang sangat sederhana, tetapi memang berdampak nyata, dan memang setelah dari hasil yang saya pelajari selama setahun dari kabupaten saya, ini adalah rencana kontribusi yang memang harus ada di kabupaten saya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi pada saat itu eh, saya menggunakan metode SMART untuk rencana kontribusi saya, yaitu spesifik, kemudian dia terukur, dapat dilakukan, kemudian dia dapat kita aplikasikan nilai keluarannya seperti apa, dan kita membaginya ke dalam tentang waktu spesifik tertentu. Misalnya pada saat itu saya ingin melakukan kaderisasi terhadap dokter-dokter umum di kabupaten saya di puskesmas. Saya memang di situ sempat dapat pertanyaan pada saat wawancara, apakah ini tidak menggeserkan daripada keberadaan dokter spesial, dokter umum nantinya jika saya terjun mengkaderisasi mereka. Tetapi kita harus sudah bisa meyakinkan para pewawancara bahwa kita tidak akan mengganggu pekerjaan orang lain justru dengan dengan kita ada dan menggandeng mereka. Di situ saya yakinkan bahwa sebenarnya kondisi dari demografi kami dan geografi kami membutuhkan kaderisasi ini. Jadi pada saat itu setelah saya jelaskan, pewawancaranya alhamdulillah paham dan mereka tidak ada permasalahan lagi dengan rencana kontribusi saya. Nah, setelah itu saya mencoba meyakinkan lagi di akhir kata dengan LPDP bahwa saya yakin kalau misalnya rencana kontribusi ini dapat terwujud dengan keberadaan LPDP. Jadi di esai saya tetap mencantumkan bahwa saya memang sangat membutuhkan sponsorship dari pihak LPDP itu sendiri. Boleh berikutnya Uni? Nah, tadi ini rencana kontribusi yang mau saya angkat tuh dibagi dalam 3 periode. Kemudian ada metode SMART yang tadi sudah saya bilang, dan rencana kontribusinya itu harus berdampak, aplikatif, dan realistis. Kemudian selanjutnya masuk ke personal statement. Nah, di sini merupakan penilaian diri kita. Kalau saya menggarisbawahinya adalah penilaian diri, apa saja sebenarnya yang membentuk karakter kita yang nantinya dapat mendukung ataupun memperlancar proses studi kita ataupun untuk memperlancar realisasi rencana kontribusi kita nantinya. Dalam metode ini saya menggunakan metode STAR, yaitu Situation, Text, Action, sama Result. Jadi, setiap misalnya di personal statement kan kembali lagi ya kayak seperti tahun 2025 kalau saya tidak salah. Jadi dia menanya strong point, weakness point kita apa. Kemudian dia menanyakan uh,
apa yang pengalaman yang kurang membanggakan, pengalaman yang membanggakan. Nah, jadi di situ saya menggunakan metode STAR untuk menjawabnya. Misalnya pada saat itu saya jelaskan situasinya, saya adalah seorang yang dokter yang perfeksionis. Saya gambarkan, saya perfeksionisnya dalam keadaan apa. Sehingga dari hasil perfeksionis saya ini sebenarnya apa yang terjadi. Di situ saya menganggap perfeksionis saya sebagai kekurangan. Jadi ketika dia bernilai negatif, saya ubah nilai negatif ini sebagai suatu pelajaran sehingga kesimpulannya nanti saya ambil nilai positif bahwa saya sadar saya harus berdamai dengan diri saya agar pekerjaan saya itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu, udah Uni. Nah, berikutnya itu ada seleksi bakat skolastik. Nah, ini ada 3 subtes, itu penalaran verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Setiap subtes itu waktunya berbeda-beda. Jadi, kita nggak tahu passing grade itu dari awal berapa. Ketika diumumkan hasil seleksi, barulah kita tahu passing grade-nya. Setiap tes tadi ada batasan waktu. Kalau dari saya tetap menyarankan udah Uni perbanyak latihan dan juga mengingat itu adalah tes yang sudah sangat lama mungkin tidak kita pelajari ya di sekolah. Jadi kita boleh mengulang lagi, baik itu kita mengulang dari dasar atau udah Uni langsung mau tembak dari tryout. Kalau saya kemarin, saya pakai metode saya mengulang dari dasarnya saja. Jadi saya ikut bimbingan dan juga saya ikut tryout dan juga saya membeli buku-buku kumpulan-kumpulan soal. Nah, saran saya, udah Uni juga harus ikut tryout yang ada timernya dan juga ada spesifikasi pembagian nilainya nanti. Jadi udah Uni tahu kelemahan udah Uni ini di mana di SBS nanti. Jadi bisa udah Uni kejar. Kalau saya kemarin pasang strateginya ketika saya sudah 5 kali mencoba tryout ternyata yang kelemahan saya itu tidak terlalu cukup signifikan naiknya. Jadi saya tetap kejar di bagian strong point saya di SBS itu supaya tetap nilainya terkejar seperti itu. Boleh berikutnya udah Uni. Nah, ini seleksi yang terakhir yaitu seleksi substansi. Seleksi di mana memang kita berhadapan secara langsung dengan 3 pewawancara sekaligus. Ya, di seleksi ini saya tetap menyarankan pada saat saya kemarin itu adalah seleksinya online. Jadi saya menciptakan ruangan yang cukup nyaman untuk saya nantinya. Saya mengatur mood saya harus bisa rileks dan komunikatif agar nanti apa yang disampaikan dapat dicerna dengan baik oleh tiga interviewer kita. Nah, saran saya di seleksi ini udah Uni sudah harus bisa kuasai sebenarnya mengenai topik esai yang udah Uni angkat, kemudian personal statement yang udah Uni buat di CV udah Uni. Tidak hanya personal statement, mungkin mengenai pelatihan, workshop, yang sudah udah Uni ikutin itu bisa udah Uni perdalam lagi karena pada saat saya ditanya dan alhamdulillahnya saya bisa jawab termasuk mengenai di esai misalnya udah Uni membuat kampus tujuan mana yang mau diambil itu udah Uni bisa elaborasi di situ menjelaskannya atau kenapa udah Uni ingin mengambil penelitian A di kampus tersebut. Udah Uni bisa jelaskan. Bahkan pada saat kemarin saya wawancara, saya ditanya perbandingan dengan hasil temuan dari salah seorang profesor dengan rencana kontribusi saya gitu. Jadi tidak ada salahnya memang dari awal di research dulu tentang esai kita ini. Nah, fokuslah kita kepada apa yang ditanyakan oleh interviewer. Jadi, kita kan tidak tahu ya kita ujiannya itu di jam berapa sebenarnya. Kita bisa aja dapat pagi, dapat siang, atau yang sore. Interviewer itu sudah menginterview banyak. Kalau kita dapat pagi, menurut mereka mungkin masih ceria ngadapin kita. Tapi kalau misalnya sudah sore, bisa jadi mereka sudah kelelahan. Jadi kita tetap harus fokus sama mereka dan kita membawa suasana yang santai. Saran saya sih jangan sotoy kalau bahasa anak Medannya ya. Jadi kita tidak tahu sebenarnya. Mereka bertanya eh, seolah-olah mereka tidak tahu, tapi bisa saja mereka sudah tahu atau mereka sudah searching terlebih dahulu tentang apa yang mau kita buat. Misalnya kita bilang di daerah saya tuh tidak ada dokter spesialisnya, Pak. Kita tidak tahu kan mereka sudah searching duluan atau enggak dengan apa. Jadi kita ketahuan deh bohongnya atau kita ketahuan deh sotoynya kita pura-pura tahu padahal kita tidak tahu seperti itu. Yang terakhir, karena kita memohon beasiswa dari LPDP,
Jadi saya tetap menyarankan untuk memahami visi, misi, dan nilai LPDP itu sendiri. Nggak menutup kemungkinan ini ditanyakan nantinya. Bahkan bisa aja ditanya kenapa harus LPDP, kenapa nggak beasiswa yang lain, atau ditanya apa tentang LPDP yang kita tahu. Bahkan pada saat itu sendiri saya sudah menghafalkan mengenai lambang LPDP, kenapa warnanya harus itu saya hafal sendiri karena nggak ada jalan kalau nggak kita cari tahu sendiri sebenarnya. Seolah-olah kita pingin PDKT sama A, tapi kita nggak tahu tentang si A. Kan itu sama dengan nonsen ya dok ya, kalau dari saya. Dari saya, sekian dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Uni Oci materinya. Betul ya tipsnya itu yang tadi disampaikan, baca buku panduan ya Uni ya. Jangan sampai karena kerikil Oke, di kolom komentar sudah mulai banyak pertanyaan, tapi tahan dulu. Kita masih punya satu narasumber lagi yang tidak kalah hebat. Nanti pertanyaannya akan kita bahas sama-sama di saat diskusi. Nah, untuk narasumber kedua kita, Uni Sheila. Apa kabar Uni? Alhamdulillah, Uni Riana sehat. Oke, Uni kalau saya nggak salah ingat, Uni tuh one shot ya? Ya, Alhamdulillah Uni. Alhamdulillah one shot. Jadi saya lupa nih menyampaikan di depan tadi dua narasumber kita tuh dua-duanya orang hebat gitu. Dokter Uni Oci adalah contoh resilience, dia tuh hebat banget. Walaupun gagal coba lagi karena dia ternyata dalam sela-sela percobaannya dia jadi tenaga kesehatan haji ya Uni Oci ya. Ya, Iya, alhamdulillah. hebat banget. Jadi kalau kita mau belajar resilience, belajarnya sama Uni Oci. Nah, kalau sama Uni Sheila, ini adalah contoh tidak ada yang tidak mungkin. Uni Sheila ini one shot percobaan LPDP dan langsung lolos. Jadi banyak yang bisa kita belajar dari beliau. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu Uni Sheila Natasha ini lahir di Langsa 22 Mei 1995. Putri asli Aceh Barat. Saat ini beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Aceh dan bekerja sebagai ASN P3K RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya Aceh. Jadi kayaknya tadi ada yang bertanya juga tuh tentang status P3K, mungkin nanti Uni Sheila bisa bercerita. Nah, Uni Sheila ini berencana untuk melanjutkan pendidikan ke spesialis obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Kepada Uni Sheila, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih udah Uni sekalian. Izin saya share screen ya. Boleh Boleh dibantu, ya. Uni Dewi, Uni, oke, tolong. siap. Nah, iya, dulu kan ingat kan? Iya, ya, kalau ditanya coba dia di grup. Makasih saya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat ya Uni? Udah Uni layar slide saya? Sudah Uni? Oke. Alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apresiasi sebesar-besarnya kepada Mata Garuda Sumbar yang mana melalui platform Mata Garuda ini mengakomodir saya sejak awal dalam persiapan, baik dalam persiapan esai, kemudian memberi saya kesempatan sharing banyak tentang persiapan dokumen,
sampai belajar atau mempersiapkan seleksi substansi atau wawancara. Kemudian saya sangat mengapresiasi tersedianya platform ini sehingga saya berusaha menjadikan platform ini sebagai kesempatan saya untuk berdiskusi dan memperluas kebermanfaatan kelulusan LPDP ini untuk Uni sekalian. Salam kenal, saya Dr. Sela Natasha. Saya adalah ASN P3K di UGD RSUD Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Insya Allah saya akan melanjutkan studi spesialis Obgyn di Universitas Syah Kuala Aceh dengan intake 18 Agustus nanti. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, Uni yakinlah bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin seperti yang sudah disampaikan Uni Riana tadi. Yang pertama, mulai semuanya Uni dimulai dengan ayo pasang mimpinya dulu dan kita wujudkan mimpi itu sama-sama dengan LPDP. Jadi LPDP itu adalah lembaga dari Kementerian Keuangan untuk mengelola dana pendidikan yang sejumlah dananya itu bersumber dari APBN. Jadi lihatlah LPDP sebagai sebuah investor dan kita yang akan menerima modal atau menerima manfaat. Artinya ada hubungan timbal balik sehingga posisikan diri kita sebagai kandidat yang akan menerima modal dari LPDP, kondisikan diri kita untuk layak menjadi penerima manfaat dari LPDP tersebut. Nah, kemudian Uni sekalian mungkin sebenarnya sudah memiliki visi yang sama dengan LPDP dan Kementerian Kesehatan, yaitu dalam hal memenuhi dan pemerataan tenaga dokter spesialis yang ada di Indonesia. Jadi sebagai investor, LPDP melaksanakan rangkaian seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi atau dokumen. Uni hendaknya sudah melihat atau melirik buku panduan terbaru yang diterbitkan di tahun 2026 tahap 2 ini. Tapi Uni jangan khawatir, mungkin itu terlihat banyak persyaratannya, tapi yakinlah dan percayalah bahwa kalau kita mulai mempersiapkan itu, insya Allah itu semua sebenarnya bisa dipersiapkan. Nah, selesai kita lulus seleksi administrasi atau dokumen, kita punya waktu sekitar 28 hari untuk menunggu jadwal seleksi bakat skolastik. Seleksi bakat skolastik ini kalau ada passing grade-nya, memang setiap batch itu bisa berbeda, tapi sebagai gambaran, passing grade yang terakhir adalah 165. Apabila Uni insya Allah lulus seleksi bakat skolastik, maka Uni akan mempunyai waktu sekitar 1 minggu untuk mendapatkan jadwal wawancara. Nah, wawancara inilah sebagai media Uni merepresentasikan diri Uni itu capable untuk dijadikan sebagai investasi oleh LPDP dan Kementerian Kesehatan. Nah, mengacu kepada buku panduan yang terbaru tahap 2 2026, saya bisa merangkum bahwa tidak begitu jauh berbeda persyaratan dokumen. Yang pertama ada KTP, ijazah profesi, transkrip, kemudian sertifikat bahasa asing dan beberapa poin administrasi lainnya. Namun yang menjadi catatan dan perhatian buat kita adalah mempersiapkan sertifikat bahasa Inggris atau TOEFL. Tapi Uni harus optimis dan semangat karena tahap 2 ini memberi kemudahan sejujurnya ya. Jadi tidak hanya sertifikat TOEFL ITP oleh ETS ataupun dari PTI, tapi juga bisa memakai sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 475 dari Duolingo, atau tahun ini bisa mengikuti prediction TOEFL test dari Pusat Bahasa Universitas Uni yang tertera di buku panduan. Ada sekitar 35 universitas yang bisa kita pakai sertifikatnya. Termasuk diantaranya UNAN, ada UNRI, Universitas Syah Kuala, Sumatera Utara untuk regional Sumatera. Jadi sudah saya lihat bahwa ini harusnya bisa dimanfaatkan. Uni jangan khawatir lagi sama TOEFL. Karena jujur saya hampir 6 bulan saya itu mempersiapkan TOEFL secara mandiri, kemudian saya ikut tes melalui lembaga online yang bekerja sama dengan ETS. Terbit sertifikat TOEFL, kemudian baru saya melangkah ke tahap berikutnya, yaitu mempersiapkan administrasi lain. Jadi untuk poin TOEFL, saya berharap ini tidak lagi menjadi momok ataupun beban, tapi Uni ini kesempatan semakin dibuka atau diperluas dengan kita bisa mengikuti tes TOEFL dari universitas yang diakui oleh LPDP. Nah, selain dokumen TOEFL,
poin kedua yang mungkin sedikit challenging adalah rekomendasi Direktur RS. Tidak disebutkan rumah sakit itu harus RSUD, RSUP, atau tidak secara eksplisit disebutkan harus RS seperti apa. Artinya teman-teman cukup mencari rekomendasi direktur rumah sakit. Nah, mungkin tantangannya adalah bagaimana birokrasi ataupun komunikasi teman-teman. Saya kembalikan ini ke Uda Uni lagi untuk mempersiapkan. Kenapa rekomendasi ini penting? Karena ini bisa menjadi bukti bahwa memang yang kita mimpikan juga diinginkan oleh dan didukung oleh kebutuhan daerah nantinya, dan ada tempat untuk teman-teman berkreasi dan berkontribusi selepas menjadi seorang spesialis. Nah, jangan lupa perhatikan tahun-tahun dan tanggal, seperti sertifikat TOEFL itu berlakunya 2 tahun, kemudian rekom dari direktur itu berlaku 1 tahun. Untuk PNS TNI Polri, jangan lupa sertakan rekomendasi dari pejabat eselon 2 dari daerahnya. Kemudian tahun ini di tahap 2 tidak ada lagi esai personal statement. Nah, kalau di tahap saya ada esai kontribusi dan ada personal statement. Jadi esai kontribusi itu ibarat menggambarkan mimpi-mimpi, kemudian rencana-rencana yang saya tawarkan kepada LPDP. Kalau LPDP menginvestasikan dana pendidikannya ke saya, nah feedback apa yang bisa saya berikan kepada investor? Kalau personal statement adalah tulisan sebanyak 1.500 sampai 2.000 kata yang menggambarkan menjual diri saya, menggambarkan bagaimana menjanjikannya diri saya bisa bisa bersekolah, karakter-karakter atau nilai yang ada di diri saya yang memperkuat saya mampu untuk lanjut sekolah. Tapi pada tahap 2 2026 ini tidak ada lagi essay personal statement. Kembali ke sistem sebelumnya, yaitu profiling diri yang diisi pada platform. Nanti teman-teman ketika sudah membuat akun LPDP, membaca buku panduan, sebaiknya membaca profiling diri itu apa saja. Misalnya ditanyakan, sebutkan kelebihan Anda atau sebutkan kekurangan Anda. Nah, dalam mengelaborasi profil diri ini, kita hendaknya tidak hanya menyebutkan saya adalah seorang yang gigih, tapi apa yang kita anggap sebagai strong point kita itu, bagaimana impact-nya, bagaimana nilainya, dan bagaimana implikasinya dengan rencana studi kita nanti. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari strong point dan weak point kita. Nah, dokumen yang challenging sekali menurut saya sejujurnya adalah esai yang berisi rencana studi, rencana pasca studi, dan kontribusi. Tapi perlu teman udah Uni ketahui, tidak ada struktur baku esai itu harus seperti apa. Tapi hendaknya esai itu ditulis sebagai gambaran yang kita tawarkan kepada investor, dalam hal ini LPDP, apa sih yang akan kita lakukan, apa sih manfaatnya negara menginvestasikan dananya kepada kita. Nah, mungkin bagi yang belum pernah membaca atau melihat esai-esai sebelumnya sedikit bingung atau belum mempunyai arah. Yang bisa saya berikan gambaran, satu dulu teman, Uda Uni kalau ingin menulis esai, Uda Uni harus sudah ada satu bidang yang Uda Uni minati. Terus kalau misalnya pertanyaannya, saya sejujurnya masih bingung nih Uni mau ngambil bidang apa. Tidak masalah, titik berangkat kita bisa berbeda-beda, tapi kita anggap bahwa saat ini udah Uni sudah punya bidang yang diminati. Nah, dari berangkat dari bidang yang udah Uni minati itu, observasi dan carilah satu masalah yang spesifik. Contoh yang bisa, ilustrasi yang bisa saya berikan adalah saya, peminatan saya di obstetri ginekologi. Isu yang saya angkat adalah rendahnya cakupan antenatal care atau kunjungan kehamilan di kabupaten saya. Saat ini baik global maupun nasional itu sudah bicara bahwa AKI-nya sudah turun atau angka kematian ibunya sudah turun. Tapi sangat berbeda di daerah saya, jangankan bicara AKI, ternyata antenatal care atau kontrol kehamilannya itu sangat rendah gitu. Kasus kehamilan yang datang ke rumah sakit itu selalu dalam keadaan terlambat dan tidak pernah kontrol. Nah, masalah ini saya angkat dari observasi saya. Itu kembali ke Uda Uni sekalian, dari bidang yang Uda Uni amati, ambillah satu masalah yang spesifik. Nah, dari masalah ini yang akan menjadi benang merah. Ada masalahnya, ada urgensinya, ada relevansi kenapa studi itu dibutuhkan, kenapa spesialis itu dibutuhkan.
Udah Uni harus optimis bahwa sebenarnya dokter spesialis itu isunya memang sangat dibutuhkan. Berbeda halnya dengan magister ataupun doktoral ya. Mungkin kalau isu seorang dokter spesialis itu tentu sangat berkaitan dengan kehidupan dan kebermanfaatan masyarakat banyak. Meskipun mungkin Uda Uni sempat mendengar saat ini ada oversupply beberapa spesialisasi. Tapi percayalah bahwa kita memang masih menghadapi tantangan pemerataan, terutama di daerah-daerah. Nah, kalau di kota besar bagaimana? Mungkin oversupply. Nah, udah Uni harus explore lagi. Kira-kira sudah oversupply, apa masalah yang udah Uni dapati di daerah masing-masing? Dan itu idealnya memang spesifik. Masalah yang kami hadapi mungkin tidak sama dengan masalah yang udah Uni hadapi di daerah masing-masing. Kemudian buntu mengaitkan isu kesehatan ini dengan isu industri strategis yang digadang-gadangkan dalam LPDP beberapa periode belakangan. Udah Uni tidak usah overthinking bahwa kesehatan itu adalah pilar utama dalam kehidupan. Kalau bicara industri strategis 2026 sampai 2030, apapun proyek dunia, kesehatan tetap pilar nomor satunya. Jadi sangat fundamental. Nah, kemudian idealnya dalam esai tersebut juga menyebutkan selain pengalaman organisasi, pengalaman kegiatan kemasyarakatan, hendaknya idealnya sudah ada upaya-upaya yang udah Uni lakukan untuk isu masalah di daerah tersebut. Tidak perlu berpikir skala besar, tapi satu kegiatan kecil yang skalanya kecil, misalnya hanya melibatkan beberapa masyarakat saja, tapi kalau ada nilai dan impact-nya, saya rasa itu sudah bisa diangkat menjadi isu di dalam atau cerita di dalam esai. Nah, kemudian dalam menggambarkan kontribusi nanti di rencana kontribusi itu harus relevan dengan isu masalah yang diangkat dari awal tadi. Jadi ketika saya bilang ANC di daerah saya rendah sekali, spesialis objinnya hanya satu orang, masalah kesehatan ibu dan kehamilan itu sangat sering datang terlambat, saya berikan penawaran kegiatan-kegiatan yang bisa saya tawarkan. Sudah pasti saya akan kembali ke daerah sebagai spesialis dan itu saya rasa sangat general. Tidak menjadi pembeda Uda Uni sebagai spesialis ortopedi misalnya, apa yang membedakan Uda dengan ortopedi yang lain. Nah, disitulah keunikan yang harus Uda Uni tampilkan. Saya yakin setiap orang punya poin itu. Namun kadang-kadang kita seperti saya seketika sudah diskusi dengan Uni Riana barulah terbuka pikiran saya bahwa oh saya tidak harus menjadi pembicara internasional atau punya presentasi internasional, tapi ternyata hal-hal kecil yang sudah saya mulai bisa menjadi nilai jual dan kontribusi saya dalam esai nanti. Nah, harapan saya Uda Uni begitu juga. Uda Uni mungkin overthinking saat ini CV-nya belum dipoles, belum cukup pengalaman, belum menjadi presentan poster tingkat nasional ataupun internasional. Tapi Uda Uni coba recall lagi kegiatan-kegiatan sejak Uda Uni kuliah ataupun sejak Uda Uni kuliah, sekecil Uda Uni menjadi pembicara dalam sosialisasi di rumah sakit atau puskesmas misalnya. Nah, itu bisa dikaitkan atau kalau belum dilakukan mulai sekarang supaya ada tampak aksi nyata bahwa kita sudah berupaya menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam menulis esai kita kan akan menceritakan siapa diri kita, pengalaman organisasi misalnya, pengalaman ketika studi, ketika kuliah, atau prestasi-prestasi. Cerita-cerita kita tentang recall di masa lalu itu gambarkan saja menggunakan metode STAR atau situation, task, action, dan result ataupun hasilnya. Jadi dengan menggunakan metode ini, cerita itu akan lebih mengalir dan lebih runut. Nah, dalam menggambarkan rencana masa depan, baik itu rencana studi, rencana kontribusi nantinya, Uda Uni bisa menggunakan metode SMART. Jadi kontribusi yang ditawarkan itu sebenarnya tidak panjang, Uda Uni. Dia idealnya terbagi menjadi jangka waktu pendek, menengah, ataupun panjang. Dia harus spesifik. Jadi misalnya isu atau masalah yang ada di daerah Uda Uni itu kan menjadi dasar kontribusi Uda Uni ke depannya. Jadi targetnya spesifik, jelas kontribusi ini kepada siapa akan dilakukan. Kemudian apa hasilnya? Hasil apa yang bisa diharapkan dan bisa dicapai. Misalnya ya Uda Uni yang terlalu general menurut saya kalau kita pakai kata-kata saya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, itu terlalu luas dan itu tidak terukur. Jadi lebih baik kalau Uda Uni menggambarkannya, misal bidang yang Uda Uni minati adalah ortopedi. Uda Uni ingin membuat
di UGD itu layanan traumanya menjadi aktif misalnya. Nah, orang-orangnya sudah ada, yaitu dokter jaga, perawat. Uda Uni yang ortopedi ini akan menjadi leadernya. Nah, jadi tidak perlu skala langsung nasional ataupun internasional, tapi ada perubahan yang bisa diukur, ada hasilnya. Kemudian harus relevan tentunya. Kalau masalahnya adalah tingginya angka rujukan fraktur terbuka sehingga mengakibatkan kecacatan, menurunkan produktivitas suatu daerah. Nah, hendaknya kontribusi itu menjawab isu fraktur terbuka tadi, kasus trauma-trauma tadi gitu misalnya. Nah, time bound ini harus jelas jangka waktunya. Jadi misalnya ya, ketika udah Uni kembali dari pendidikan nanti kan udah Uni langsung berpraktik sebagai dokter spesialis. Nah, di jangka pendek itu hendaknya kontribusi itu dilakukan untuk berkelanjutan menjadi kontribusi jangka menengahnya dan akan diteruskan sebagai kontribusi jangka panjang. Sering sekali di kontribusi jangka panjang itu yang dipilih adalah misalnya menjadi peneliti ataupun dosen misalnya. Sebenarnya tidak ada yang salah menurut saya. Mungkin nanti udah Uni sering mendapatkan konten di sosial media, misalnya dianggap terlalu general, terlalu umum menjadi peneliti ataupun pendidik. Namun memang idealnya ya dokter spesialis selain menjadi klinisi ya bisa menjadi praktisi ataupun akademisi. Itu sebenarnya tidak masalah, asalkan itu relevan dengan isu yang udah Uni angkat. Nah, yang tahap kedua adalah seleksi bakat skolastik. Kalau udah Uni sudah lulus administrasi, udah Uni harus siap karena kita hanya punya 28 hari dari pengumuman administrasi untuk menghadapi skolastik. Jujur, dibanding semua tahap, skolastik itu yang paling menyita pikiran saya. Jadi saya tidak dalam 28 hari itu sebenarnya belajar. Saya sudah melihat model soal skolastik itu dari setahun sebelumnya. Jadi saya sudah tahu bahwa saya punya kelemahan kalau kita tahu bahwa skolastik itu ada verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Saya menyadari kelemahan diri saya adalah di bagian penalaran kuantitatif, di mana itu kan di dalamnya ada seperti aljabar, deret, aritmatika, perbandingan jarak kecepatan dan waktu, hitung cepat. Nah, saya menyadari dari soal-soal yang lain, saya nih lemahnya di penalaran kuantitatif. Jadi saya bukan dalam 28 hari itu baru tahu skolastik, oh begitu tesnya. Saya sudah tahu bahwa subtesnya apa saja, materinya apa saja, dan saya sudah mereview kembali, misalnya dasar aljabar, sifat-sifat operasional bilangan aljabar. Saya sudah punya dasar teorinya. Ketika 28 hari itu saya hanya latihan-latihan soal. Latihan soal, jadi sudah punya basicnya dulu. Mungkin udah Uni yang PNS punya gambaran kurang lebih ya seperti tes intelijensi umum ya. TIU ya, seperti itu. Jadi saran saya, udah Uni menargetkan kapan ikut LPDP-nya. Di saat itu juga udah Uni sudah melihat apa saja sih yang diuji dalam skolastik, dicicil, mereview lagi materi dasarnya, punya dasar yang kuat untuk menjawab soal. Baru udah Uni dalam 28 hari itu ya, diintenskan untuk latihan menurut waktu, ikut tryout, banyak tryout platform yang gratis, tidak harus yang berbayar. Nah, kemudian ada passing grade nanti 165 kalau di tahap terakhir saya di tahap satu kemarin. Eh, udah Uni, yang penting jangan panik dan ya punya dasar materinya. Kemudian tidak perlu menjadi, jangan mentargetkan menjadi superior. Pokoknya targetkan yang terbaik saja di skolastik ini. Yang penting lulus saja passing grade-nya. Setelah udah Uni lulus seleksi bakat skolastik, namun udah Uni tidak bisa melewati seleksi bakat skolastik apabila sudah ada LOE ya. Saya sudah mencoba cari informasi. Memang sangat sedikit PPDS ataupun spesialisasi yang bisa kita tunda kuliahnya. Tapi ternyata ada, seperti mohon koreksi kalau salah, saya mendengar di UGM kita bisa mengajukan defer atau penundaan. Nah, tapi ini perlu dipastikan lagi. Sekiranya kita tidak bisa memperoleh LOE, kemudian menunda intake kuliah, nah persiapkanlah diri menghadapi seleksi bakat skolastik. Namun percayalah, tidak ada yang tidak mungkin, karena jujur saya, kelemahan terbesar saya adalah di seleksi bakat skolastik. Jadi saya ambil strategi lebih awal. Saya sudah review materi-materi dasar itu. Kemudian setelah lulus seleksi bakat skolastik, kita punya spare waktu sekitar 1 minggu untuk mendapat jadwal seleksi substansi. Seleksi substansi itu seleksi wawancara yang diadakan secara virtual ataupun melalui Zoom. Kita sebagai peserta ataupun yang
sebagai pendaftar menghadapi 3 panelis. 3 panelis itu biasanya memang tidak secara eksplisit ya disebutkan, tapi biasanya itu ada dari akademisi, bisa berupa seorang dokter spesialis atau dokter, kemudian psikolog dan perwakilan dari LPDP-nya. Menurut saya, substansi ini tidak perlu dijadikan hal yang sangat begitu ditakuti. Kalau esai yang teman-teman Uda Uni bangun itu adalah tulisan Uda Uni sendiri, berdasarkan riset Uda Uni sendiri, datanya Uda Uni yang cari, kontribusinya Uda Uni yang pikirkan, saya rasa substansi ini sebagai suatu agenda menyampaikan apa yang sudah kita tulis. Panelis itu tujuannya mengkonfirmasi, menggali kembali. Nah, kita tantangannya adalah bagaimana menyampaikan atau merepresentasi diri kita. Uda Uni harus sudah kira-kira menganalisa apa kelemahan Uda Uni dalam hadapi seleksi substansi. Misalnya belum terbiasa berbicara. Nah, Uda Uni selalu dicoba atau berlatih menyampaikan ide-ide di dalam esai. Nah, saran saya berlatih ini kan sudah banyak, salah satunya dengan Mata Garuda Sumbar yang menjadi teman diskusi saya dalam seleksi substansi ya, Uniriana di tengah kesibukan Uniriana sebagai PPDS anak, tapi bisa diskusi itu bisa terjadi. Itulah yang menjadi komitmen saya ingin berbagi untuk Uda Uni sekalian. Jadi Uda Uni hendaknya menguasai esai tersebut, kemudian berlatih menyampaikan. Satu, saran saya ya terhadap dokter yang mendengar, supaya idenya beliau bisa memberikan insight ataupun pandangan, karena mempunyai background yang serupa. Tapi Uda Uni tidak boleh lupa bahwa dari 3 panelis itu ada yang non medis seperti itu. Jadi bagaimana apa yang udah Uni sampaikan itu bisa dipahami oleh orang non medis. Jadi saran saya berlatihlah brainstorming esai itu dengan sesama dokter, kemudian jangan lupa coba sampaikan ide udah Uni itu terhadap yang non medis. Apakah ide atau isi esai itu bisa dipahami oleh orang non medis? Kira-kira seperti itu. Jadi eh, idealnya ya substansi itu kita menguasai profiling diri kita, CV kita, apa yang kita isikan ke portal, misalnya pengalaman organisasi. Nah, itu ada kemungkinan di substansi digali kembali. Nah, kita harus konsisten gitu. Jadi tidak boleh mengada-ngada. Saya yakin kalau memang esai itu dibuat berasal dari ide buah pemikiran Uda Uni, datanya Uda Uni yang cari, masalahnya Uda Uni yang angkat. Uda Uni insya Allah pasti bisa menguasai isi esai itu, tinggal berlatih bagaimana menyampaikan. Boleh Uda Uni belajar dari banyak platform online, apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sering muncul. Nah, Uda Uni brainstorming terus, misalnya pertanyaannya tentang kesiapan atau tentang pengalaman bekerja. Nah, belajarlah menyampaikan itu. Usahakan karena waktunya sangat singkat ya, seleksi substansi itu bisa 40 sampai 60 menit. Jadi ketiga panelis ini sebenarnya punya banyak pertanyaan. Jadi bagaimana pertanyaan kita itu, jawaban kita itu to the point, menjawab pertanyaan panelis dengan tepat dan tidak bertele-tele. Tapi harus fokus. Saran saya tidak usah panik. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi ketika ditanya, saya itu selalu mengambil sekitar 3 sampai 4 detik. Saya hitung pakai jari. Saya pakai jari 1, 2, 3 gitu. Baru saya jawab. Dah dalam 3 detik itu saya berusaha mencerna apa yang ditanyakan oleh panelis. Barulah saya jawab. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dari Uni Oci tadi mungkin sekarang muncul pertanyaan di dalam diri Uda Uni sekalian. Kapan sih waktu terbaik saya harus mulai? Nah, waktu paling idealnya adalah ketika sudah dimulai. Jadi Uda Uni mulai dari sekarang. Uda Uni yang lebih tahu di mana posisi Uda Uni sekalian. Apakah masih di tahap TOEFL, maka teruslah persiapkan TOEFL dengan belajar, bisa dari platform online, latihan soal, kemudian ikut tes, seperti saya sampaikan tadi, selain dari ETS, bisa dari univ yang ada 35 univ yang diterima sertifikatnya oleh LPDP. Kemudian persiapkan rekomendasi direktur, mulailah menulis esai. Ayo Uda Uni, dimulai dulu. Kalau Uda Uni merasa belum ada gambaran, pokoknya Uda Uni selesai dapat input-input ini langsung dimulai menulis esai. Kemudian jangan lupa
kalau udah Uni menyadari ada kesulitan dalam skolastik, maka pelajari lebih awal model atau tipe soalnya atau dasar materinya. Dan jangan lupa perhatikan tanggal-tanggal batas waktu submit dokumen. Perhatikan kesesuaian dokumen yang diminta. Karena sering sekali kita fokus pada hal-hal grande yaitu TOEFL, di rekom, esai, skolastik. Akhirnya kita bisa miss di misalnya besar dokumen yang diminta, ada yang blurring rupanya ijazahnya misalnya seperti itu ya. Jadi hendaknya tidak terburu-buru dalam submit supaya tetap bisa di cross check kembali. Demikian udah Uni yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat sebagaimana bantuan dan udah Uni Riana dan udah Riko dari MG Sumbar ketika persiapan saya. Sehingga saya dengan hal besar harapan saya apa yang saya sampaikan ini juga kembali memberikan manfaat. Saya terbuka untuk diskusi, mungkin nanti kalau bisa baik dari Instagram ataupun WA, saya sangat terbuka. Dan apa yang tidak bisa saya bantu, saya tidak bisa saya jawab, saya akan mencari bantuan ke lebih yang lebih berpengalaman, misalnya Udariko ataupun Unirian. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Uni Sheila, betul-betul menambah insight juga ya Uni. Jadi apa yang kita anggap hal kecil, tapi kalau kita bisa poles itu dengan baik, mungkin itu akan menjadi suatu hal yang justru dicari oleh pewawancara. Oke. Nah, kita mulai sesi yang ditunggu-tunggu. Kalau ada Uda Uni yang mau bertanya secara langsung agar lebih jelas, boleh langsung raise hand. Atau mungkin saya ngerti Uda Uni sekalian mungkin ikut Zoom ini di sela-sela kesibukan, entah ada yang lagi jaga, entah ada yang lagi sedang di perjalanan. Jadi mungkin sambil menunggu ada yang raise hand, kita coba dulu jawab pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Uda Uni yang sudah bertanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling atas. Ini dari Uni Nadira. Uni, saya ingin bertanya, apakah diwajibkan untuk menggunakan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh rumah sakit kembali? Bagaimana kalau nantinya tidak kembali? Mohon maaf, oke, dari Uni Oci mungkin duluan, setelah itu Uni Sheila bisa cerita pakai surat rekomendasi dari mana ketika kemarin melakukan pendaftaran. Baik, terima kasih. Kalau dari saya ya dok, ini ya, eh, apakah kita harus memakai rekomendasi dari rumah sakit tempat kembali nanti? Karena memang pada dasarnya harus, karena yang diminta kan dia memang rekomendasi kembali ke rumah sakit tujuan kita. Konteksnya sebenarnya sekarang bagaimana kalau pada akhirnya tidak kembali ke rumah sakit tersebut, tapi di RS lain. Nah, konteksnya ini apakah memang Uni di sini, Uni atau UD di sini berencana untuk tidak kembali ke rumah sakit pemberi rekomendasi atau khawatir nantinya dipindahkan oleh pihak Kemenkes atau LPDP sebagai pemberi dana kita ke rumah sakit lain. Kalau konteksnya adalah memang berencana untuk tidak kembali, tapi ingin ke rumah sakit yang lain, monggo minta saja rekomendasi dari rumah sakit tersebut. Tetapi kalau Unis merupakan seorang PNS, TNI atau Polri, konteksnya itu sudah jelas rumah sakit kembali kita sesuai dengan daerah kita mengabdi. Tapi kalau kekhawatirannya adalah nanti takut dipindahkan, itu opsional kedua sih sebenarnya. Tidak ada masalah kalaupun suatu hari nanti memang kita dipindahkan. Karena kan LPDP memberikan kita dana supaya menjawab pemerataan dokter spesialis kan seperti itu. Jadi pada saat saya sendiri pada saat itu saya tetap menggunakan rekomendasi dari kabupaten saya, RSUD kabupaten saya
Dan ketika ditanya wawancara, apakah tidak masalah saya ditempatkan ke daerah 3T, nantinya saya jawab tidak masalah. Karena memang pada dasarnya konteks pendanaan itu adalah menjawab keberadaan, kebutuhan dokter spesialis, seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Oci. Atau Uni Sheila ada punya insight yang lain? Iya, tadi kalau Uni Oci dari insight seorang PNS, nah saya ini kan ASN P3K. Udah jadi udah ini jangan ragu, jangan takut. Memang regulasinya belum ada ya, tapi nggak apa-apa, maju aja. Kita masuk ke kategori umum nanti di LPDP. Nah, dalam hal surat rekomendasi, kemarin saya menggunakan surat rekomendasi dari Direktur RSUD, RS tipe C yang ada di kabupaten saya. Tapi saya juga sudah cari-cari informasi bahwa ada juga nih awardee dari memakai rekom RS swasta bahkan. Eh, nah, rekom ini kan sebenarnya menjadi penguat ya bahwa ada kita mau jadi spesialis nih. Nah, ada tempat buat kita kembali, ada tempat yang memang membutuhkan kita. Jadi saya rasa rekomendasi dari rumah sakit mana saja bisa, tapi secara saya pribadi memang saya melihat kalau ini opini pribadi bahwa rekomendasi RSUD kalau ada ya lebih baik diusahakan. Namun kalau tidak ada RS swasta juga boleh. Eh, RS ini kan rekomnya kan kita lampirkan. Dalam hal nanti udah uni kembali atau tidak itu kan kita konteks bicaranya nanti setelah selesai studi. Kalau tidak kembali ke RS itu pun dari informasi yang saya cari nanti Kemenkes yang akan membantu kita untuk mengabdi di mana atau berkontribusi di mana. Karena dalam salah satu syarat administrasi yang kita lampirkan adalah kesediaan kita ditempatkan di menurut kebutuhan Kemenkes. Dan itu sifatnya di seluruh Indonesia seperti itu. Tapi kalau dalam hal PNS kan seperti yang Uni Oci sampaikan ya idealnya kembali ke daerah pengusul udah Uni sekalian. Oke, terima kasih Uni Sheila dan sedikit menambahkan ya, mungkin pertanyaan apakah harus kembali mengabdi, sepengalaman saya biasanya itu ditanyakan oleh para pendaftar yang kebanyakan dari kota besar atau belum tahu mau mengabdi kemana. Betul yang disampaikan Uni Sheila, coba aja dengan rekomendasi dari rumah sakit kita bekerja sekarang. Dan ketika saat substansi, ketika ditanyakan, betul yang ditanyakan Uni Oci, apakah bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, kita sama-sama tahu LPDP dan Kementerian Kesehatan itu mencari dokter-dokter untuk pemerataan dokter spesialis di Indonesia. Jadi nggak ada masalah, jangan berkecil hati untuk para udah uni dokter yang belum punya rekomendasi kembali atau bekerja di kota besar untuk daftar LPDP. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Uda Hafiz. Jika saya membahas isu angka kematian ibu, AKI, kemudian saya berencana kontribusi saya memasukkan tentang kanker serviks karena merupakan program prioritas KJSU. Apakah aman Uni? Nah, boleh nih Dokter Oci kan neuro masuk KJSU ya Uni ya. Nah, yang membahas isu KJSU boleh silahkan dijawab dulu Uni. Setelah itu boleh Uni Sheila menambah. Baik, terima kasih ya Umi. Nah, untuk ini kan berarti sepertinya ada lompatan tema ya di esai ya. Pertama temanya dokter udah membahas tentang AKI, tapi di rencana kontribusi udah karena melihat program KJSU udah memasukkan tuh tentang kanker serviks. Kalau saya sebenarnya lebih memilih udah sebenarnya maunya angkat tema apa? AKI itu angka kematian ibunya kan yang tinggi atau mau ngangkat kasus onkologinya yang tinggi di daerah tersebut. Jadi biar tidak ada lompatan di esainya tersebut supaya nanti udah kalau misalnya diseleksi substansi nanti pertanyaannya tuh tidak membingungkan sama para interviewer. Sebenarnya mau ngambilnya apa sih masalahnya di daerahnya ini? Kalau mau ngangkat memang angka kematian ibu, mungkin lebih baiknya udah angkat kasus kematian ibunya ini tinggi karena kasus apa? Perdarahan kah? Atau ANC-nya yang bermasalah kah? Tapi kalau tetap mau bertahan dengan di kasus kanker serviks, berarti harus ubah tema ke KJSU. Sebenarnya prioritas Kemenkes itu kan dia KJSU Kia anak ya dok ya. Jadi udah ndak ambil KJSU-nya, tapi udah tuh udah dapat akinya, kianya itu aja udah ndak apa-apa gitu. Kalaupun
udah mau mempertahankan second opinion tentang kanker serviksnya, itu udah keep saja, jangan dimasukkan di esai kalau dari saya yang lihatnya. Sebagai cadangan pertanyaan apabila nanti diwawancara ditanya mengenai masalah objin yang tertinggi kedua selain angka kematian ibu apa. Nah, saya di neuro kemarin tuh saya angkat stroke karena itu memang tertinggi permasalahannya. Tapi selain itu, saya keep lagi 3 penyakit terbanyak bermasalah di bidang neuro di kabupaten saya. Sewaktu-waktu kalau ada pertanyaan, saya bisa jawab. Jadi biar kita terlihat itu sama interviewer, oh dia nih memang paham loh sama permasalahan objin di daerahnya yang nggak hanya angka kematian ibu doang seperti itu. Mungkin Unisela bisa nambahin ya. Makasih Uni Oci. Uni Sheila ada tambahan? Ya, udah Hafiz, seperti yang sudah Uni Oci sampaikan tadi ya, memang isu AKI maupun isu kanker serviks kedua-duanya itu tinggi di dalam bidang objin ya. Nah, saya sendiri sebenarnya saya juga ada terlibat kegiatan yang berbau seperti pap smear gitu-gitu ya. Tapi itu tidak saya bawa dalam esai karena isu yang saya angkat adalah antenatal care yang berkaitan dengan angka kematian ibu. Jadi saya fokus di situ saja udah. Jadi sebaiknya udah fokus satu masalah. Angkatlah satu masalah yang spesifik. Nah, kalau memang udah ingin mengangkat isu kanker serviks, nah dari data, dari isu masalah itu sudah dari awal udah membahas tentang bahayanya kanker serviks, seberapa besarnya beban pembiayaan kanker serviks. Nah, kaitannya dengan ketersediaan tenaga ahlinya, apa sih efek di masyarakat misalnya, efeknya terhadap perekonomian, pertumbuhan daerah tersebut. Nah, jadi konsisten tuh dari awal isunya adalah kanker serviks. Kemudian kebutuhan tenaganya, kemudian prioritas KJSU-nya. Tapi kalau udah mengangkat isu AKI dari awal, itu harus konsisten isu AKI di daerah udah, kemudian apa masalah yang dihadapi misalnya. Kenapa studi udah itu menjawab isu AKI tersebut? Apa sih yang bisa udah lakukan kalau udah menjadi seorang spesialis objin terhadap AKI di daerah udah nantinya. Jadi tapi sebenarnya bisa diakali ya. Kalau misalnya udah berfokus di AKI, tapi misalnya udah punya pengalaman terkait serviks, misalnya udah sudah ikut workshop tentang pap smear dan IVA test, udah melakukan screening 100 pasien, kebermanfaatannya luas. Bisa udah tampilkan saja bahwa itu menjadi penguat bahwa udah memang serius dan tertarik dalam bidang objin. Dalam hal pengalaman workshop misalnya, boleh saja disertakan atau diceritakan sekilas di dalam esai, tapi tidak menjadi isu utama gitu. Oke, terima kasih kepada Uni Sheila dan Uni Oci. Pertanyaan berikutnya, kembali pertanyaan P3K nih. Udah Riko masih di Zoom udah? Oh, sepertinya udah Riko nanti karena untuk P3K kita butuh Halo insight nih, yang. Oh ya, udah mohon bantuannya udah ini banyak udah Uni yang bertanya terkait status P3K udah. Mungkin udah sebagai ketua Mata Garuda Sumbar yang lebih besar cakupannya. Bagaimana terkait P3K udah? Apakah sudah ada birokrasi terkait pendaftaran atau misalnya case-nya di sini P3K non PNS dia dari Jakarta tapi baliknya ke rumah sakit di daerah Jakarta. Nah itu bisa nggak udah kalau seperti itu kan secara pekerjaan relate tapi secara birokrasi apakah sudah ada aturannya udah seperti itu? maaf nih kurang nyambung tadi. Pertama kan sebenarnya di awal di kita tuh ada namanya Uni Sylvia. Beliau bekerja di BKN Pekanbaru. Jadi terakhir informasi memang untuk P3K untuk tubel yang sebenarnya yang belum susah didapatkan ya. Karena belum ada regulasinya. Dulu kita sharing beasiswa untuk ASN dulu juga itu kendalanya. Cuma kalau untuk mendaftarnya ini pendapat pribadi ya. Kalau untuk mendaftar pakai jalur reguler, bukan ASN. Saya dulu ketika ASN, ini mungkin off the record, saya belum dapat izin dari atasan langsung. Saya data sebagai reguler. Dan ketika lolos, kita kan butuh tubel nih. Baru saya minta izin ke BKD. Saya top down. Persuade wali kotanya, disetujui oleh BKD-nya. Nah, kalau misalnya P3K ini, kalau tubel, mungkin izinnya tidak ada. Mau harus pilihan. Saya pilih yang apa-apa kalau lulus reguler,
Kalau misalnya saya nggak tahu ya, kalau lebih worth it untuk jadi spesialis nggak apa-apa sih. Kan nanti kuliahnya 4 sampai 6 tahun ya, kan dibiayai tuh oleh LPDP, biaya hidup, biaya buku 10 juta per tahun gitu. Dan nanti kalau spesialis kan juga nanti banyak yang nampung. Gitu sih Uni. Kalau menurut saya sih, kalau penting daftar dulu, eh pakai reguler. Nanti kalau lulus baru nanti di, nah, cuman tetap pakai rekomendasi yang rumah sakit yang kita punya gitu. Itu sih Uni. Atau yang tadi dokter apa? Yang P3K gimana kisahnya? Iya. Kalau Ya, dari kepegawaian belum ada sini. iya, terima kasih udah atas insight-nya. Nah, ya ini kasusnya Dokter Sheila juga ya, ya Uni ya. Tadi sempat dibahas Uni pakai reguler nih, nyambung juga nih untuk pertanyaannya Uni Dewi gitu. Dia kita bahas yang pertanyaan P3K dulu ya. Eh, apakah harus tetap menggunakan Encelon 2 atau bagaimana Uni? Silakan dijawab. Iya, baik, udah Uni yang P3K. Seperti yang udah Riko dan udah Riana sampaikan tadi ya, dalam hal kategori pendaftar kita ambil kategori reguler ataupun yang umum. Kita tidak termasuk yang kategori PNS ataupun TNI Polri. Eh, Artinya rekomendasinya nanti cukup dari Direktur RS saja. Kita tidak perlu rekomendasi dari pejabat eselon 2 karena kita non PNS nih termasuknya. Karena LPDP belum mengakomodir kategori P3K ya karena belum ada regulasinya gitu ya bahwa P3K ada tubel. Jadi konsekuensinya adalah udah Uni akan resign nanti dari P3K-nya. Tapi menurut saya seperti udah Riko sampaikan tadi ya, worth it atau tidaknya itu kembali ke pertimbangan. Nah, menurut pandangan saya pribadi itu tidak masalah ya. Eh, Kalaupun nanti udah Uni resign dari P3K-nya, ketika udah Uni kembali sebagai seorang spesialis ya tetap bisa berkontribusi ataupun memberikan manfaat saya rasa. Ya konsekuensinya yang pertama kita resign dari dari P3K kalau kita sudah lulus spesialisnya. Nah, saya sudah juga cari informasi, ternyata ada P3K yang sedang lanjut PPDS dari kabupaten di satu kabupaten, tapi kabupatennya tidak memutus kontrak P3K-nya. Artinya regulasi itu sebenarnya belum ketok palu seperti itu, dikembalikan lagi. Tapi bisa saya beri gambaran, umumnya yang terjadi adalah kita daftar LPDP sebagai pendaftar kategori reguler atau umum. Apabila nanti lulus dan diterima di kampus tujuan, ya kita akan menyampaikan kita keluar dari P3K. Seperti itu. Oke, Uni Sheila, terima kasih. Semoga menjawab ya terkait keraguan udah Uni sekalian yang berstatus P3K. Selanjutnya pertanyaan dari izin Uni menulis rencana kontribusi dengan metode SMART itu kepanjangan nggak ya? Apalagi kalau ada beberapa rencana kontribusi. Rencananya saya hanya ingin membuat gambaran garis besarnya saja, tapi sudah dipersiapkan untuk wawancara. Nah, bagaimana di esai Uni sekalian, mungkin Uni Oci dulu, apakah kepanjangan nggak kalau kita menggunakan metode SMART? Silakan Uni Oci. Baik, saya tetap menganjurkan sih pakai metode SMART ya Unia, tapi kita kompres. Jadi kayak saya kemarin itu buat saya bakalan jadi dokter yang mengunjungi setiap kecamatan di kabupaten saya. Jadi saya tetap buat metode SMART-nya, cuman saya kompres menjadi lebih sederhana. Saya langsung jelaskan, saya mengunjungi per 2 minggu sekali dengan target saya adalah 30 sasaran pada awalnya dan meningkat nanti sampai berapa. Terus saya gambarkan di situ hasil akhir yang saya dapat, saya mau apa, sambil saya apa nanti. Di situ saya buat, kalau nggak salah, saya buat gambaran, saya juga akan mengkaji, sekalian mengkaji dampak penyebab mereka terhambat sebenarnya untuk mendapatkan pelayanan neurologi. Jadi tetap digambarkan saja dok, walaupun sederhana tidak apa-apa. Nanti detailnya itu memang bisa kita sampaikan di wawancara. Hal ini sebenarnya untuk meminimalisir kalau sekiranya si pewawancara itu nggak menanyakan rencana kontribusi dokter secara mendalam. Jadi sudah ada gambaran terlintas sama dia seperti itu. Mungkin selebihnya nanti ada tambahan ya dari Unisela. Oke, makasih Uni Oci. Uni Sheila gimana? Terkait apa sih yang waktu itu Uni tulis di rencana? Baik, saya ingat sekali ya, waktu itu saya buntu, saya langsung mengkontak Uni Riana, saya ketemu nih solusinya. Nah, jadi saya mau bilang nih ke Uda Uni jangan khawatirkan dulu pertanyaan-pertanyaan ini.
udah Uni punya ide, punya masalah, punya data, menulis. Saya pertama kali menulis esai, hasilnya 9 halaman waktu itu. Saya pusing 9 halaman karena idealnya 1.500 2.000 kata itu hanya 4-5 halaman gitu kurang lebih. Jadi hampir setengahnya harus saya buang. Nah, disitulah saya brainstorming dengan Uniriana. Saya cari insight. Oh, ternyata disederhanakan menjadi ini. Hal yang tidak relevan saya buang gitu. Jadi bagi Uda Uni yang bingung nih kira-kira kepanjangan nggak, kependekan nggak, kita nggak akan tahu kalau Uda Uni belum menulis. Jadi Uda Uni cari dulu isunya, cari masalahnya, brainstorming apa yang udah Uni lakukan di masa lalu yang kira-kira bisa dijual di esai itu, kemudian tuliskan. Setelah esainya jadi, hasilnya 10 halaman, 11 halaman, nggak apa-apa, nanti kita akan, mungkin banyak kok yang insya Allah siap membantu ya saya rasa. Nanti difilter lagi mana yang bisa diangkat, mana yang bisa ditonjolkan. Tapi yang saya tuliskan di kontribusi kemarin, saya ingat sekali pesan Uniriana, kalau bisa, saya bisa menyampaikan kontribusi yang paling menjual di wawancara. Harus disinggung kontribusi itu. Jadi saya menawarkan kontribusi yang berbasis masyarakat, yang mendayagunakan masyarakat. Jadi kita kan kalau seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kita menjadi spesialis. Apa yang membedakan kita dengan spesialis pada umumnya? Tentu kita akan berpraktik menjadi seorang klinisi. Nah, saya tawarkan kontribusinya adalah proyek berbasis masyarakat dari tingkat dusun. Waktu itu saya ingin mengembangkan suatu proyek dusun Jamila atau jaga ibu hamil kita. Nah, kan kita sudah tahu di Indonesia sudah ada dulu desa siaga. Nah, saya brainstorming apa pembedanya. Nah, saya gambarkan dalam kontribusi itu saya rasa cukup satu paragraf. Waktu itu saya membahas dusun Jamila secara kompleks, mulai dari jangka pendek, apa yang saya lakukan untuk menyusun dusun Jamila. Saya bangun dulu SDM-nya yang bagus, lokal di rumah sakit saya. Kemudian jangka menengah, dari jangka pendek saya sudah mulai bersinergis dengan lintas sektoral, pemerintah, dinas kesehatan. Baru saya bermitra atau partnership dengan puskesmas, dokter di puskesmas. Saya daya gunakan untuk terjun ke masyarakat dari tingkat dusun gitu. Jadi saya ingin punya database tingkat dusun, siapa saja yang hamil, catatan kontrol kehamilannya. Nah, kira-kira programnya seperti itu. Itu bisa digambarkan. Memang kesulitan saya ya juga kepanjangan waktu itu, tapi Uniriana lah yang membantu saya menyederhanakan itu dan membantu saya bisa menyampaikan itu dalam wawancara. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Uni Sheila, dan mungkin mau menambahkan sedikit ya. Sebenarnya kalau saya pribadi adalah menganggap esai ya harus sesuai judulnya gitu, esai kontribusi. Jadi yang harus paling banyak dibahas apa? Ya rencana kontribusi. Kadang banyak esai yang saya coba review, kita tuh terlalu panjang di latar belakang atau apa yang sudah kita lakukan. Jadi ngerasanya ini kepanjangan nih, rencana kontribusinya ini udah lengkap, padahal justru baru sedikit dibahas, tapi kita lebih banyak menghabiskan 2-3 halaman di latar belakang, padahal yang ingin dicari oleh pewawancara atau pembaca itu ya rencana kontribusi. Dan yang ilmu yang udah dikasih sama dokter Oci, dokter Sheila, pakai smart, tiap poin itu kita jabarkan karena emang itu yang mau kita jual gitu. Uni Oci, Uni Sheila tuh salah satu yang salah dua, berarti bukan salah satu ya, salah dua yang memang secara rencana kontribusi mereka tuh udah bagus, matang, dan betul yang tadi disampaikan Uni Sheila, kalau kita bikin rencana kontribusi sendiri, ketika wawancara kita nggak ngomong kemana-mana. Nah, berhubungan dengan esai kontribusi, ini ada satu pertanyaan penting yang mungkin dipertanyakan juga sama peserta yang lain. Uni Oci dan Uni Sheila, apakah bersedia membagikan contoh esainya kepada para peserta Zoom malam ini? Bagaimana Uni? Atau kita share nanti di grup atau di Zoom atau chat secara personal, atau bagaimana kalau bersedia? Uni Oci, Uni Sheila? Kalau saya bersedia sih Uni, nggak masalah ya. Tapi saya harapannya yang menerima itu ya adalah memang orang-orang yang mau menulis nih gitu. Jadi saya sih nggak masalah kalau dibaca ataupun dijadikan ya referensi bagaimana menulis. Tapi kalau menurut saya
udah Uni paling tidak sudah punya outline-nya dulu gitu. Karena kalau belum punya outline kemudian membaca esai seseorang, nanti cenderung ada tendensi seperti udah Uni nggak mengalir. Nah, justru esai yang mengalir, lahir dari buah pikiran udah Uni sendiri, itulah yang memudahkan udah Uni ketika wawancara gitu. Jadi tidak masalah, tapi sebaiknya udah Uni paling tidak sudah punya bidangnya, sudah punya nih gambaran isunya apa. Kalau kontribusi bolehlah masih akan kita matangkan atau kita kembangkan. Oke, terima kasih Uni Sheila. Kalau Uni Oci gimana Uni? Kalau saya, saya sih enggak masalah. Tapi kalau saya karena di situ ada data pribadi, mungkin lebih baik nanti saya japri, tapi mungkin data pribadinya akan saya blur karena sejujurnya di situ ada data pribadi yang memang saya menggali datanya sendiri. Saya langsung terjun ke rumah sakit sendiri, saya menghitung datanya sendiri. Jadi ya itu ingin saya blur seperti itu. Uni masih di mute, Uni. Ya, terima kasih Uni Oci, Uni Sheila. Udah Riko, ini peserta ada grup WA-nya ya udah? Oh, ini masih grup WA yang umum nih. Nanti atau gini Oh, aja nanti kalau bagusnya nanti ikut program mentoring, mm-mm, nanti didampingi untuk pengembangan esainya oleh narasumber kita. Daripada betul tadi mm-mm. kalau kita nanti melihat esainya ada, itu kehilangan keunikan kita pribadi gitu. Nah, mirip, jadi akan kesan nanti kamu di apa ya? Kamu meniru jadinya. Bagus nanti ikut program mentoring aja nanti bagus. Heeh, gitu nih. Oh ya, tambahan sedikit nih. Untuk mungkin kita bisa kasih untuk beberapa pertemuan untuk persiapan TOEFL, khusus teman-teman yang nanti mau daftar nanti di awal tahun 2027 ya, akan butuh persiapan TOEFL. Nah, kita punya divisi persiapan bahasa Inggris. Nanti kita bisa buatkan kelas khusus untuk dokter spesialis, karena kan lebih fokus sebenarnya. Itu sini rencananya nanti teman-teman bisa bergabung, nanti kita buatkan WA group khusus untuk kawan-kawan yang mau persiapan dokter spesialis untuk tahun depan, awal tahun depan nanti. Jadi sekarang boleh esainya dan bahasa Inggrisnya. Itu sih Uni. Oke, sudah terjawab ya, udah Uni sekalian. Jadi, untuk esai, betul sekali sebenarnya sebelum mencari contoh dari orang lain, kita harus nulis dulu seperti yang dibilang oleh Uni Sheila, terus dibilang Uni Oci, kita harus cari data dulu karena ada sedikit cerita pribadi dari saya. Saya tahun lalu itu mementor, bukan di Mata Garuda Sumber, mentoring yang lain, dan saya memberikan esai saya. Nah, di batch ini, peserta tersebut belum beruntung dan ikut proofreading lagi. eh Ternyata di esai yang dia buat sekarang dia mengambil full 2 paragraf dari esai saya yang dibuat gitu, dan di situ ya kita jadi kehilangan originalitas yang pertama, dan yang kedua adalah contoh. Mungkin nanti udah Uni membaca esainya Uni Sheila, oh ini bagus sekali, atau Uni Oci, wah ini rencana kontribusinya mantep banget, tapi bukan berarti itu bisa 100% kita tiru. Karena apa? Masing-masing punya latar belakang yang berbeda, masing-masing punya daerah tujuan yang berbeda. Jadi memang betul sekali sebaiknya kita menulis dulu. Dan yang juga disampaikan oleh Udariko, semoga kami dari Mata Garuda Sumber bisa membuka program mentoring. Mungkin kalau untuk periode ini masih terbatas karena masih saya yang pegang sendiri, tapi alhamdulillah jika nanti Uni Sheila, Uni Oci, dan ada satu tambahan Uda juga yang lulus dari 3 orang, alhamdulillah dari program mentoring Mata Garuda Sumber dokter spesialis yang lulus periode kemarin bisa membantu, mungkin tidak menutup kemungkinan kami akan membuka program mentoring. Jadi mohon diikuti terus update di Instagram, dan ada juga persiapan TOEFL yang tadi udah Riko sampaikan. Oke, pertanyaan mungkin saat ya, terima kasih banyak udah Riko, silahkan di Padang kita sudah maghrib ya. Mungkin satu pertanyaan lagi saya rangkum, yaitu
Oh, ada tiga pertanyaan. Yang pertama adalah jika rencana kebutuhan dokter spesialis masih dibutuhkan tapi data Kemenkes sudah mencukupi. Nah, ini juga case-nya sama nih, dokter Oci ambil neuro, apalagi dokter Sheila ambilnya Obgyn yang kita udah tahu sebenarnya Obgyn tuh udah banyak banget di Indonesia. Silahkan dibaca nih dijawab. Uni, gimana kalau ternyata kebutuhan nasionalnya tuh udah cukup, tapi kabupatennya masih kurang? Bagaimana cara kita menjual di esai maupun di wawancara? Baik, kalau saya tetap maju sih. Saya tetap maju dengan spesialisasi itu. Saya akan meyakinkan pewawancara dan juga di esai. Pada saat itu saya meyakinkannya seperti ini. Saya menjelaskan bahwa daerah saya itu besar sekali, 3 kali dari daerah Jakarta. Kami punya kepulauan, kami punya pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Tapi rumah sakit daerah kami itu hanya satu. Saya gambarkan ada jarak antara rumah sakit dengan daerah terluar kami dengan adanya hanya satu orang dokter spesialis neurologi tetap, walaupun kami punya spesialis neurologi non tetapnya. Tapi permasalahannya ada ketimpangan kesenjangan di situ. Terbukti bahwa ketika saya mengambil data pada saat itu ke rumah sakit, di situ saya jelaskan di wawancara saya mendapati bahwa ternyata data-data itu banyak sekali kasus stroke yang tidak datang pada saat 4 jam pertama, bahkan terjadi di atas 24 jam pertama. Dengan kasus yang terjadi di sekitar lingkungan rumah saya, juga ada kasus bahwa sudah di atas 48 jam hanya di rumah saja. Jadi di situ saya mencurahkan bahwa memang dokter spesialis itu adalah urgensi nyata yang harus dipenuhi di daerah. Di samping saya juga jelaskan bahwa daerah saya sendiri memang membuka peluang bahwa mau merekrut dokter spesialis neurologi dari para PNS ini agar bersekolah. Kenapa tidak rekrutnya langsung dari CPNS dokter spesialis neurologi? Saya jelaskan lagi pada satu wawancara karena tidak ada rekrutmen untuk dokter spesialisasi. Yang ada hanyalah harapan kami PNS ini mau bersekolah lagi. Tapi nyatanya tak ada satupun yang mau kecuali saya yang berani mengambil neurologi. Jadi di situ saya memang jelaskan urgensinya bukan dari berdasarkan data Kemenkes atau rasio perbandingan 1:100.000, tapi urgensi nyata di daerah saya yang memang saya lihat secara langsung dan datanya saya ambil langsung di tempat saya. Kalau saya jadi dokter, saya sih nggak memperhatikan lagi mengenai urgensi yang 1:100.000, tapi memang urgensi nyata itu yang memang sangat berakibat fatal kalau itu nggak terpenuhi seperti itu. Terima kasih Uni Oci, Uni Sheila. Bagaimana nih? Kayaknya waktu mock up saya pernah tanya deh, kan Obgyn udah banyak ya. Apa jawabannya waktu itu? Iya, terima kasih Uni. Memang di data yang terbaru ya, kita lihat Obgyn adalah satu spesialisasi yang paling oversupply ya, sampai surplus 5 ribuan gitu ya. Nah, seperti yang Uni Oci sampaikan tadi juga ya, banyak data yang bisa kita pakai. Memang satu rasio ideal 1:100.000 penduduk, atau rasio menurut WHO, rasio Kemenkes. Bahkan sebenarnya tiap kabupaten kota itu punya anjap atau perkiraan kebutuhan standar pelayanan minimal kabupaten kota misalnya. Jadi misalnya untuk 16.000 ibu hamil dilayani oleh berapa spesialis itu sebenarnya sampai tingkat kabupaten kota punya. Artinya kabupaten A akan berbeda dengan kabupaten B seperti itu. Nah, kalaulah dari semua rasio seperti rasio WHO, rasio Kemenkes, rasio Anjap atau SPM kabupaten kota juga tidak mendukung datanya atau sudah terpenuhi. Nah, seperti strategi Uni Oci tadi tuh bagus banget. Jadi dicari data lebih real lagi. Intinya kalau menurut saya kalau misalnya mentok nih satu isu gini ada masalah, itu pasti ada kok cara memecahkannya. Misalnya dalam hal isu kebutuhan. Angkat saja misalnya dokternya sudah ada, tapi ternyata mortalitas atau morbiditas yang udah Uni hadapi di daerah itu kan udah Uni yang tahu. Nah, gambarkan data itu dan kaitkan, korelasikan dengan kebutuhan. Kalau tenaganya nambah lagi, kita nih nggak cuma bisa kuat di kuratif saja, kami bisa mendayagunakan promotif lebih kuat lagi sehingga morbiditasnya tentu akan turun, mortalitasnya tentu akan turun. Nah, carilah nilai-nilai yang bisa dijual yang seperti itu. Dan itu udah Uni sendiri yang tahu, udah Uni yang bisa gali dan cari informasinya gitu.
Oke, terima kasih ya. Jadi menjawab juga pertanyaan yang baru muncul, datanya dapat dari mana? Dari Dinkes atau dari mana? Ke Dinkes, ke rumah sakit, bahkan Uni Sheila tadi sampai ke kader-kader tanya. Jadi data itu bisa didapatkan dari mana saja. Nah, pertanyaan yang selanjutnya kebalikannya nih. Bagaimana dengan prodi-prodi yang tidak jadi prioritas? Misalnya yang di sini ditanyakan adalah misalnya DVE. Nah, mungkin Uni Oci atau Uni Sheila punya cerita gitu dari teman-teman yang lain terkait selain prodi yang uni-uni pilih, terutama prodi yang tidak prioritas. Eh, Dulu waktu seawal saya tahu tentang LPDP ya, Unia, saya juga tahunya dari CPB yang ngambil DVE. Jadi ternyata sebenarnya kan itu luas ya, DVE itu nggak, kita nggak hanya tentang estetikanya aja atau sekedar dermatitis. Ah, Dokter bisa bayangin DVE tapi dalam arti luas, misalnya infeksi yang cukup serius tapi sangat menular. Kusta misalnya, itu bisa kan kita ambil, kita angkat, atau di daerah Uni atau UDA itu kasus eh, apa yang banyak sebenarnya? Mungkin skabies kah di suatu kelompok masyarakat, atau ambil dari sisi KJSU-nya, misalnya kanker, melanoma, ada enggak datanya, atau kasus-kasus keganasan pada kulit, atau infeksi serius pada kulit, itu bisa kok. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapi, kita mau membawa DVE ini ke arah mana. Tapi kalau ke arah yang seperti estetika, saya belum pernah menemukan kasusnya untuk di LPDP. Tapi pada saat itu ketika saya ikut webinar dengan salah seorang CPB DVE, dia menjelaskan bahwa dia memang mengambil masalah yang real nyata di kabupaten di daerah dia, dan itu tentang infeksi kulit yang sangat serius. Jadi tidak apa-apa sih kalau dari saya yang memandang yang minoritas ini, selama dia memang bisa menjual dan urgensinya dapat, tidak apa-apa Uni atau udah hajar aja kalau saya ya. Terima kasih Uni Oci. Jadi prinsip nomor satu, hajar aja, coba aja. Nggak pernah ada yang salah dengan mencoba. Uni Sheila ada pengalaman lain? Iya, terima kasih Uni. Nah, kalau bidang-bidang yang dirasa kurang prioritas, balik lagi ya, pasti ada jalan dan ada cara buat menjawab kegelisahan itu. Seperti yang Uni Oci sampaikan tadi juga. Nah, eh, jadi balik lagi kan, kita kan di LPDP ini fokusnya itu membahas isu industri strategis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kesehatan itu adalah pilar pertamanya tuh. Sebelum bicara industri lebih jauh, kesehatan itu adalah pilar yang pertama dulu nih yang harus dibenerin. Nah, nanti coba udah Uni explore nih terkait isu DVE tadi, misalnya angka kesakitan penyakit ini, berapa prevalensinya, kemudian kaitkan dengan produktivitas daerah tersebut. Misalnya daerah tersebut bergerak di sektor pertanian ya, misalnya Kabupaten Uda Uni. Nah, tingginya angka kesakitan DVE, misalnya angkatlah satu kasus yang spesifik. Berapa angkanya? Kaitkan bahwa penyakit itu karena tidak ada dokternya atau dokternya masih kurang, sehingga mengakibatkan produktivitas itu menurun gitu. Akhirnya apa? Ya, kita nggak bisa bicara industri strategis, sumber daya manusia di Kabupaten Uda Uni ya tentu terhambat untuk produktif lebih besar lagi karena adanya penyakit-penyakit yang dirasa kecil, tapi efeknya itu bisa mempengaruhi produktivitas seseorang gitu misalnya ya. Kemudian mungkin ya bagi daerah-daerah yang datanya belum, saya berpengalaman karena daerah saya juga datanya belum rapi seperti itu. Nah, mungkin ini yang menjadi tantangan buat Uda Uni. Nah, ini Uda Uni sendiri yang tahu kemana mencari datanya. Mungkin bisa ambil ke puskesmas, misalnya ada berapa UPT puskesmas, diambil sampel datanya, angka kunjungan kasus kulit misalnya. Biasanya berapa, nanti kaitkan dengan produktivitasnya terganggunya seperti apa gitu. Tapi bawalah data-data. Kalau menurut saya di ESA itu terlalu banyak bicara data juga kayaknya kurang bagus gitu. Jadi udah Uni jangan fokus ataupun merasa buntu di data saja. Carilah data yang penting-penting saja tapi dikembangkan. Kita yang paham daerah kita. Nah, gitu kira-kira ya.
Terima kasih Uni Sheila. Nah, saya juga ingin berbagi pengalaman sedikit. Jadi ada yang salah satu menti saya itu dia juga ambil DVE. Dan waktu itu yang di highlight adalah sifilis kongenital. Kenapa? Karena di daerah dia itu ada suatu lokalisasi. Nah, jadi dia mengangkat idenya itu awalnya IMS, infeksi menular seksual. Rencana kontribusinya ingin membuat suatu proyek di lokalisasi tersebut yang secara tidak langsung kalau kita bicara lokalisasi, kita bicara kesehatan ibu, kesehatan anak, kemudian kesehatan masyarakat gitu. Jadi tidak pernah ada prodi yang kurang diminati atau kurang prioritas. Intinya tadi yang dibilang dokter Oci, hajar aja. Dan bagaimana yang dibilang dokter Sheila, sesuatu yang menurut orang biasa kita jadikan itu sebagai apa ya, nilai jual gitu. Bagaimana cara kita menyampaikan. Oke, dan karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan terakhir ya, udah Uni sekalian terkait administrasi. Tadi ada yang bertanya terkait boleh nggak kita pakai surat izin orang tua, kemudian atau surat BKPSDM dari periode yang sebelumnya gitu. Bagaimana dari Uni Oci atau Uni Sheila terkait administrasi menggunakan data-data tahun sebelumnya? Kalau saya dari izin BKPSDM itu tetap mengikuti peraturan dari LPDP. Maksimal itu kan 1 tahun ya dok ya. Jadi mohon diperhatikan tanggal penerbitan suratnya itu, baik itu rekomendasi RS dan BKPSDM-nya. Nah kalau kayak surat izin orang tua, komitmen ke izin orang tua, terus mengenai masalah STR gitu kan. Kalau saya kemarin itu saya tetap buat yang baru karena kan sebenarnya itu bukan sesuatu yang cukup rumit kalau mau kita ulang ya. Sehari aja kita selesaikan, ngeprint selesai, tinggal tanda tangan upload selesai sebenarnya. Karena di buklet itu dia nggak ada bilang batasnya itu dia harus sampai 1 tahun atau enggak. Jadi saya kemarin itu bermain aman saja, saya buat aja yang baru seperti itu. Terima kasih Uni Oci. Uni Sheila ada tambahan? Baik, kalau administrasi balik lagi tadi ya, udah Uni kalaupun belum mendaftar di periode ini, coba udah Uni baca dulu buku panduan gitu. Jadi punya gambaran. Menurut saya pribadi, dokumen itu tidak gimana ya? Dokumen itu mungkin challenging kayak yang minta rekom-rekom itu ya. Kalau non PNS rekom direktur RS, kalau PNS tambah lagi nih rekom dari pejabat eselon 2 ya. Eh, itu diusahakan coba udah Uni baca dulu gitu panduan yang terbaru, nanti coba saya share juga ya bahwa sebenarnya dokumennya tidak rumit. Yang rumit justru salah satu dokumennya yaitu kita sudah harus mengsubmit esai. Kalau rekom direktur menurut saya kalau udah Uni memang menjawab kebutuhan daerah itu saya rasa bisa diusahakan ya rekom direktur kemudian esai. Justru itulah dokumen yang juga kita submit dan menurut saya lebih harus dipersiapkan. Oke. Uni masih di mute, Uni. Maaf Uni. Eh, oke, sepertinya sebagian besar pertanyaan sudah kita jawab ya Uni sekalian. Karena keterbatasan waktu juga, mungkin kita tidak bisa eh, membahas semua pertanyaan, tapi sedikit saya merangkum terkait bimbel. Kayaknya itu kembali ke referensi masing-masing, butuh bimbel atau tidak. Tadi juga Uni Sheila udah bilang dia belajarnya sendiri dari YouTube dan segala macam, itu sudah banyak. Lalu terkait mentoring, memang untuk di Mata Garuda Sumber sendiri untuk periode saat ini kami memprioritaskan untuk peserta-peserta yang gagal di periode sebelumnya. Jadi memang kami belum membuka untuk mentoring di periode yang betul 6 hari lagi sudah akan ditutup. Jadi yang sesuai dengan ada pertanyaan juga yang bilang bagaimana kalau sudah submit, apakah bisa melakukan
kita gagalin dulu pendaftarannya terus daftar lagi, itu bisa, tapi seperti yang dikatakan Uni Oci di grup, jangan mepet gitu. Kalaupun udah Uni merasa esai yang setelah mengikuti webinar ini, esai yang dibuat jauh masih banyak yang kurang, itu nanti bisa kita brainstorming lagi ketika akan mengikuti substansi gitu. Jadi untuk mentoring mohon maaf, memang dari Mata Garuda Sumber untuk periode ini kami fokus dulu pada peserta-peserta yang masih sudah mendaftar di periode sebelumnya, tapi tidak menutup kemungkinan karena kami sudah ketambahan Uni Oci, Uni Sheila, dan udah Noval. Mungkin nanti untuk udah Uni yang lolos ke substansi kita bisa buka kuota tambahan seperti itu. Jadi dengan berat hati karena keterbatasan waktu, sharing session LPDP dokter spesialis kali ini saya tutup. Terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita, Uni Oci, Uni Sheila, terima kasih atas pengalaman yang sudah diberikan. Kemudian kepada Uni Riko, Uni Dewi, dan Mata Garuda Sumber. Dan tentu terima kasih kepada Uni dokter hebat sekalian, peserta yang bertahan sampai akhir sesi kali ini. Semoga sharing session ini dapat memberikan manfaat dan semoga Uni sekalian dapat mendapatkan hasil terbaik di seleksi LPDP batch 2 tahun 2026. Jika memang menurut Uni hasilnya tidak baik, menurut Tuhan itu selalu yang terbaik. Jadi tidak boleh patah semangat, harus selalu semangat. Dan saya tutup session kita kali ini. Jika ada kurang dalam penyampaian, saya Riana mohon maaf dan undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam udah warahmatullahi Uni semua. wabarakatuh. Assalamualaikum Semoga warahmatullahi sukses, udah Uni wabarakatuh. tetap semangat. Terima kasih.